masuk ke dalam presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Viani selaku perwakilan dari CBN Cloud. Kita langsung saja, silakan Ibu Rita Viani untuk memberikan presentasinya. Oke, Mbak Vero, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar ini. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai Business Continuity and Disaster Recovery as a Service. Saya akan share dahulu, sebentar. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Rita Viani, biasa dipanggil dengan Joy, Pre-Sales Consultant CBN Cloud. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan setelah acara webinar ini, bisa menghubungi email dan nomor telepon saya yang ada di layar. Agenda kita kali ini, saya akan membahas mengenai apa sih Business Continuity Planning. Terus kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai Disaster Recovery. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan demo dan simulasikan proses DR dari on-premise yang ada di Jakarta ke DR site yang ada di Surabaya dengan fitur VMware vCloud Availability. Business Continuity Planning atau kita singkat BCP adalah sebuah strategi untuk mengatasi keadaan di mana kondisi bisnis harus dapat terus berjalan pasca terjadinya bencana. Jadi BCP ini dikaitkan dengan bagaimana posisi suatu perusahaan dalam merencanakan dan membuat rencana kerja untuk mengantisipasi kondisi perusahaan tersebut saat terjadinya bencana dan memastikan bisnis dapat berjalan, minimal perusahaan masih dapat memberikan layanannya setelah pasca bencana terjadi. Pada dasarnya BCP dirancang pada posisi pencegahan di mana bencana dapat timbul sewaktu-waktu sehingga proses bisnis akan terhambat. Apa sih disaster recovery atau saya singkat menjadi DR? DR melibatkan serangkaian kebijakan, tools, dan prosedur untuk memungkinkan recovery atau kelanjutan infrastruktur dan sistem teknologi penting setelah terjadinya bencana alam maupun human error. Oleh karena itu, disaster recovery dapat dianggap sebagai bagian dari kelangsungan bisnis. Nah, saya akan sebutkan impact dari downtime. Jadi, impact dari downtime ini tidak hanya layanan yang tidak bisa diakses, namun berimpact juga dengan hal lainnya, seperti bisnis Bapak Ibu akan terganggu. Contoh nih Bapak Ibu ya, bisnis Bapak Ibu kan saat ini e-commerce yang lagi booming saat ini ya, karena kita serba toko online, serba online ya Bapak Ibu, yang tentunya sangat mengandalkan sistem yang handal dan selalu aktif. Namun apa yang terjadi apabila layanan Ibu tidak bisa diakses? Nah, tentu saja kan bisnis penjualan toko online Bapak Ibu akan terganggu. Terus kemudian yang sudah pasti pendapatan akan berkurang. Seperti contoh sebelumnya pada toko online, kalau tokonya tutup tentu saja pendapatan akan berkurang ya Bapak Ibu. Terus kemudian kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, ini juga sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau kita sering downtime layanan, lama-lama pelanggan akan pergi. Terus kemudian merusak reputasi dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting bahwa kita bisa kehilangan partnership atau kepercayaan dari mitra kerja kita. Nah, saya akan sebutkan apa sih tipe-tipe dari disaster. Jadi tidak hanya bencana alam, yang kita anggap disaster ini dari macam aspek Bapak Ibu. Yang pertama bisa terjadi dari update sistem yang tidak terduga, terus kemudian terjadi adanya virus atau bug, terus serangan dari hacker juga itu termasuk disaster. Nah, ini kebakaran juga ini udah pasti ya Bapak Ibu. Kalau udah kebakaran pasti disaster, bencana. Terus kemudian server yang hang sehingga sistemnya downtime. Nah, ini juga disaster. Nah, terus kemudian terputusnya aliran listrik. Nah, yang terakhir adalah
yang paling banyak terjadi terkadang human error. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki developer yang update sistem, kadang-kadang kan ada beberapa yang tidak mulus 100%, ada bug lah atau sebagian tidak jalan. Nah, ini yang termasuk adalah human error. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan disaster recovery proses dari production site ke DR site saat ini. Nah, saya anggap bahwa saat ini kan aplikasi Bapak Ibu berjalan pada production site. Kemudian kita simulasikan terjadi kebakaran pada server Bapak Ibu. Ini kan akibatnya adalah sistem Bapak Ibu akan mengalami mati ya, tidak bisa diakses atau downtime. Terus kemudian sistem akan dialihkan atau failover ke DR site. Nah, ini artinya adalah saat ini sistem Bapak Ibu telah dipindahkan ke DR site yang sebelah kanan ini. Nah, terus kemudian setelah ini kan Bapak Ibu melakukan transaksi, perubahan, dan segala macam yang ada di DR site. Terus kemudian, nah, production Bapak Ibu sudah bisa dipulihkan atau sudah bisa digunakan kembali. Nah, ini sistem juga harus bisa melakukan file back dari DR site ke production site, yang dimana segala perubahan atau transaksi yang kita lakukan di tempat DR site itu juga harus ikut ke production site. Nah, proses seperti ini yang kita sebut adalah DR disaster recovery yang sukses. Oke. Saya akan sebutkan beberapa benefit dari disaster recovery plan. Yang pertama adalah flexibility and scalability. Jadi misalnya saat ini Bapak Ibu memiliki beberapa VM, let's say ada 10 VM. Terus kemudian dari ke-10 VM tersebut terbagi menjadi beberapa VM yang digunakan. Yang sebagian menjadi production, terus kemudian sebagian lagi untuk development dan staging. Nah, dari sini kita bisa fleksibel, hanya VM production saja yang ingin dibiarkan. Nah, ini tentu saja ya Bapak Ibu. Terus kemudian, minimum downtime. Jadi Bapak Ibu apabila terjadi disaster, kalau tidak ada DR, pasti matinya prosesnya akan butuh recovery dan segala macam. Production juga pasti akan mati ya Bapak Ibu. Tetapi dengan menggunakan layanan DR dan sudah menggunakan planning, tentu saja downtime-nya akan sedikit. Jadi ketika terjadi disaster, langsung switch ke DR site sehingga production kembali normal. Terus selanjutnya adalah reliability. DR as a service ini benar-benar handal dalam hal fast recovery dan keamanan data. Karena memang data disimpan di server yang berbeda. Karenanya dengan memberikan dukungan yang handal, DR membantu Bapak Ibu sekalian untuk fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Terus kemudian lower RPO dan RTO. Jadi RPO itu adalah Recovery Point Objective, sedangkan RTO Recovery Time Objective. Ini adalah dua parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas disaster recovery plan. RPO adalah jumlah data yang dapat dihilangkan perusahaan pada saat bencana. Sedangkan RTO adalah waktu antara bencana hingga pemulihan sistem atau yang sering kita sebut adalah total downtime. Nah, yang terakhir, ini yang udah benefit yang biasanya dibutuhkan. Ini adalah cost efficiency. Dibandingkan dengan server tradisional, DR as a service membantu Bapak Ibu membackup data tanpa menyiapkan server apapun. Jadi DR ini juga menawarkan solusi pay as you grow, bayar sesuai penggunaan yang menghemat banyak uang jika dibandingkan dengan sistem tradisional. Karena dengan menggunakan DR as a service, sebenarnya Bapak Ibu hanya mengeluarkan biaya untuk storage-nya saja. Kapan kita harus membayar lebih? Nah ini, saat terjadinya disaster dan data yang ada di DR site kita hidupkan menjadi VM, nah saat itulah biaya compute baru berjalan. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai VMware Cloud Director Availability. Atau selanjutnya saya akan bisa bilang ini adalah VCAV,
menawarkan kemudahan, keamanan, dan hemat biaya untuk migrasi dan disaster recovery as a service ke atau antar cloud multitenant. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan vCloud Availability ini, Bapak Ibu cukup menambahkan modul atau plugin pada platform VMware yang Bapak Ibu punya. Oke, selanjutnya saya akan bahas, nah ini benefit. Jadi benefitnya apa aja dari vCloud Availability? Yang pertama adalah simple. Jadi untuk menggunakan service DR sangat mudah. Jika Bapak Ibu sudah memiliki platform VMware, Bapak Ibu cukup menyediakan satu VM lagi yang akan diinstal vCloud Availability yang digunakan untuk proses DR. Nah selanjutnya, benefit selanjutnya apa dari VCAP? Adalah cost efektif. Nah ini yang udah didambakan setiap orang ya Bapak Ibu. Harga tentu saja jauh lebih murah sesuai yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Bahwa Bapak Ibu cukup membayar storage-nya saja. Nah yang terakhir, ini hal yang biasanya sangat wajib ya Bapak Ibu, secure. Benefitnya adalah secure. Jadi untuk koneksi atau pairing dari on-premise ke cloud DR yang digunakan untuk replikasi antar site saat ini menggunakan protokol HTTPS atau port 443 yang dimana port tersebut memang berfungsi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi selama proses replikasi antar kedua site. Saya akan bacakan mengenai fitur dari vCloud Availability ini apa aja, yaitu full onboarding and migrasi, terus kemudian disaster recovery service organization control, terus yang ketiga adalah on-premise to cloud and cloud to cloud disaster recovery, yang terakhir adalah garansi SLA. Nah ini oke Bapak Ibu sekalian, next selanjutnya saya akan melakukan live demo. Live demo ini saya akan bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah konfigurasi replikasi VM dari on-premise yang ada di Jakarta ke DR site yang ada di Surabaya. Yang kedua saya akan demokan bagaimana caranya failover. Jadi ketika Bapak Ibu production site-nya mengalami disaster, kita akan failover data yang ada di DR site. Terus yang terakhir, fallback dari DR site ke on-premise. Oke, saya akan ganti. Sebentar. Nah, oke Bapak Ibu. Ini saya sudah buka di sini. Ini merupakan halaman on-premise VMware yang saya anggap ini punya Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya akan coba demokan tahap pertama. Kita akan melakukan setting replikasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kalau sudah menambahkan modul vCloud Availability sudah ada menunya. Nah ini di layar ini menandakan bahwa on-premise saat ini yang ada di Jakarta telah terkoneksi dengan DR site yang ada di Surabaya. Terus kemudian saya akan klik menu outgoing replication. Terus kemudian new protection. Nah, di sini kita akan masukkan nama, nama tenant. Terus kemudian saya masukkan password. Nah, ini list-list VM yang ada di on-premise yang tadi saya sampaikan bahwa dengan fitur DR ini adalah fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi bebas kita tentukan mana saja VM yang ingin kita daftarkan. Saya akan coba simulasi VM Linux Webinar. Next. Oke, ini target VDC-nya yang ada di Surabaya. Kemudian next. Nah, karena untuk pertama kali replikasi, ini jadi tidak ada pengecekan di sheet-nya ya Bapak Ibu. Kita klik next. Nah, ini kita setting RPO. Jadi di VMware, RPO minimum kita bisa setting, kita bisa geser slidernya ke 5 menit. Ini juga Bapak Ibu bisa tentukan retention. Ini bisa sampai 1 tahun juga. Tapi saya off-kan dulu, terus kemudian saya klik next. Nah, untuk scheduling ini ada 2 type, immediately dan
at specific time. Ini artinya kalau kita pilih immediately ini langsung dikerjakan. Kalau yang kedua, Bapak Ibu bisa tentukan kapan waktu scheduling ini dijalankan. Saat ini saya pilih yang pertama, klik next, terus ready to complete. Oke, kita sedang jalankan proses tahap pertama, replikasi dari on-premise yang ada di Jakarta ke DR site yang ada di Surabaya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini untuk progres replikasi ini bisa dilihat di tab bagian replication state. Ini ada persennya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lihat kolom-kolomnya. Ini nama VM-nya yang tadi kita pilih, terus kemudian RPO yang sudah kita setting 5 menit, terus destination organization-nya, terus PDC-nya. Nah, saat ini replication state-nya masih proses. Nah, oke Bapak Ibu. Sambil menunggu proses replikasi, saya akan coba jelaskan. Di sini kan ada dua fitur ya. Ini new protection, terus kemudian yang kedua new migration. Jadi new protection ini digunakan untuk proses DR yang saat ini sedang kita simulasikan. Yang ini. Terus kemudian yang kedua new migration ini digunakan untuk migrasi sistem dari on-premise ke cloud DR ataupun dari cloud to cloud DR. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berpindah platform dari production Bapak Ibu saat ini ke DR set kami, nah ini kita bisa menggunakan tool migration ini Bapak Ibu. Saat ini masih proses replikasi. Oke, sambil menanti saya coba cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya akan cerita sedikit. Jadi pengalaman kami di CBN Cloud ini banyak customer-customer kami dari berbagai macam industri, terutama dari financial service industri yang sangat terbantu dengan solusi DR as a service ini. Karena memang implementasinya yang sangat mudah, secara cost juga sangat efisien Bapak Ibu. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Bapak Ibu cukup investasi bayar storage-nya saja. Karena memang modelnya adalah aktif pasif. Nah, dari macam financial service industri ini kan berbagai macam seperti fintech, asuransi dan segala macam. Nah, ini terkait dengan peraturan OJK yang mengharuskan perusahaan-perusahaan di bidang finansial harus memiliki server backup yang letaknya ada di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan solusi ini, menggunakan DR as service ini. Oke, saat ini sudah selesai Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa replication state-nya ini sudah centang hijau, yang hold, overall hold-nya juga green. Nah, kita sudah selesai pada tahap pertama, kita sudah berhasil melakukan replikasi dari on-premise Jakarta ke Surabaya. Kita akan simulasikan tahap kedua. Jadi ketika terjadi disaster di on-premise, ini kan otomatis halaman ini sudah tidak bisa diakses ya Bapak Ibu. Kita akan menghidupkan data yang ada, sistem yang ada di Surabaya. Ini kita masuk ke halaman vCloud Director yang ada di DR set Surabaya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa pilih menu, availability. Nah kita pilih incoming replication. Terus kemudian kita pilih, maaf Bapak Ibu. Oke, kita klik. Nah, terus kita klik failover. Nah, ini ada pilihan pengecekan VM disk. Nah, ini kita biarkan dia centang ya Bapak Ibu, karena saya akan menghidupkan VM ketika sudah di recover. Terus kemudian ini network settingnya. Yang pertama kalau belum ada network setting, saya pilih yang kedua karena saya sudah punya network settingnya. Terus kemudian klik next. Oke, ini nama VM-nya yang akan kita recover. Oke, ready to complete, finish. Saat ini baru mulai proses failover yang ada di DR set Surabaya. Jadi saat ini kita anggap bahwa server Bapak Ibu
down ya, tidak bisa diakses. Kita akan menghidupkan VM yang ada di Surabaya. Jadi kita alihkan sistem ke DR site. Saat ini masih proses, kita lihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini failover telah berhasil kita recover VM yang ada di Surabaya, replication state-nya hold. Kita akan cek VM-nya apakah sudah berhasil kita hidupkan. Yes, ini sudah ada VM. Nah, kita coba masuk ke dalam VM-nya. Saya akan login ke VM. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah berhasil login di VM yang sudah kita recover di DR site Surabaya. Kita lihat filenya masih kosong. Nah, saya akan coba. Jadi ketika sistem dialihkan ke Surabaya, ini kan otomatis bahwa segala transaksi, segala data perubahan data, baik update ataupun delete, itu kan ada di Surabaya ya Bapak Ibu. Saya akan coba tambahkan file di sini. After disaster.txt. Oke. Oke, saya coba simpan. Kita lihat filenya sudah ada atau belum. Oke. Nah, berarti kan ketika sistem sudah ada di Surabaya, ini kan saya nambah file nih Bapak Ibu. Nama filenya adalah after disaster.txt. Nah, kita close. Kita akan masuk tahap ketiga. Simulasi tahap ketiga. Yang ini artinya adalah tadi kan production Bapak Ibu, server Bapak Ibu kan down ya. Tadi karena memang terjadi bencana atau disaster. Nah, kemudian production site-nya sudah bisa dipulihkan kembali. Ini artinya kita akan melakukan fallback dari Surabaya ke VMware yang ada di Jakarta. Nah, kalau sudah pulih, kita melakukan fallback ini bisa dilakukan dari dua tempat, dari vCloud Director yang ada di Surabaya ataupun dari on-premise yang ada di tempat Bapak Ibu. Ini saya coba dari vCloud Director. Saya klik menu availability, terus kemudian saya akan melakukan reverse terlebih dahulu. Saya pilih reverse. Saat ini sedang proses, jadi sebelum kita melakukan fallback, kita reverse dahulu Bapak Ibu. Oke, kalau sudah hilang, ini artinya sudah berpindah ke outgoing replication. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat progres berapa cepatnya atau berapa persennya ini ada di bagian replication state ini. Jadi setelah proses reverse selesai, kemudian kita akan lanjut ke tahap failover. Tahap failover ini artinya adalah kita akan kembalikan sistem yang ada di production. Oke, sambil menanti saya akan cerita lagi. Oke, saya cerita terus ya Bapak Ibu. Oke, jadi pengalaman kami juga ya Bapak Ibu di CBN Cloud. Jadi di hari ini kan sebenarnya seperti kita investasi. Jadi memang awal-awal mungkin bisa dibilang belum kelihatan benefitnya. Tapi apabila terjadi disaster pada sistem Bapak Ibu dan amit-amit nih aplikasi Bapak Ibu rusak dan tidak bisa digunakan, bahkan lebih parahnya seperti terjadi kebakaran atau diskorup, ini DR sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai, kita akan lanjut lagi. Sudah selesai reverse, kita akan klik. Nah, ini sama seperti tadi, failover juga nama menunya. Nah, ini saya akan pilih centang power on ketika VM di recovery di production site. Next.
Ini nama VM-nya, Linux Webinar. Terus kemudian finish. Oke, saat ini masih proses. Kita akan lihat setelah ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai melakukan failover yang ada di Jakarta. Saya coba masuk lagi. Ini halaman on-premise. Kita akan lihat. Pilih VM, kita lihat. Kita akan masuk ke VM-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita buka VM. Kita coba login. Jadi saat ini VM-nya sudah ada di on-premise yang ada di Jakarta. Root. Oke. Nah, ini kita juga sudah berhasil melakukan fallback dari DR set ke production set. Dan VM-nya sudah berhasil dihidupkan kembali. Dan kita cek apakah data yang kita tambahkan di Surabaya akan ikut. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya. Kita jadi data yang tadi kita tambahkan di Surabaya, file after disaster. Yes. Nah, file ini juga ikut juga ke on-premise yang ada di Jakarta ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi berikut demo terkait VMware Cloud Director Availability yang tentunya dapat berguna bagi Bapak Ibu yang memiliki concern terhadap kelangsungan bisnis dan untuk menghindari terjadinya disaster yang tidak terduga. Jadi dengan adanya teknologi ini, apabila terjadi downtime atau disaster pada server Bapak Ibu, bisnis akan terus berjalan. Oke, sekian dari saya Rita Viani. Saya kembalikan ke Mbak Vero. Oke, Mbak Vero. Oke, terima kasih Ibu Rita Viani atau biasa dipanggil Ibu Joy. Jadi nama panggilannya, nama keberuntungannya Ibu Joy. Thank you untuk presentasinya. Sangat bermanfaat sekali informasi yang disampaikan oleh Ibu Joy terkait disaster recovery. Bahkan tadi sudah ada demonya juga. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara untuk kita menanggulangi kalau ketika ada disaster dengan disaster recovery as a service. Dan untuk lebih jelasnya lagi terkait disaster as a service, kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk masih tetap stay karena kita masih ada beberapa acara ke depannya. Dan untuk presentasi selanjutnya kita akan dibawakan oleh Bapak Steven Tukimin selaku perwakilan dari VMware. Bapak Steven Tukimin akan membawakan presentasi terkait vCloud Directory. Oke, dan kembali diingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absen dan juga bisa menyampaikan pertanyaan pada link yang sudah kita share di kolom chat. Oke, Pak Steven Tukimin sudah siap Pak untuk memberikan presentasinya? Siap Bu. Oke, silakan Pak Steven. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Steven dari VMware Indonesia. Tadi kita sudah dengar dari Ibu Vero tentang apa itu VMware Cloud Director Availability atau vCloud Availability. Beliau sudah menjelaskan dengan detail, bahkan sudah ada demonya. Saya hari ini akan lebih go through ke high levelnya. Jadi pertama kita akan lihat apa itu disaster recovery sebenarnya. Kalau dari kacamata VMware, disaster recovery itu sebenarnya merupakan bagian kecil dari business continuity. Jadi business continuity sendiri melingkup sebuah proses secara keseluruhan pada saat disaster terjadi, ya kan, di mana sebuah perusahaan harus siap dan punya rencana step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa yang menyangkut bukan cuma proses tapi juga people-nya gitu kan. Nah, sedangkan DR sendiri adalah hanya sebagian kecil dari keseluruhan business continuity ini. Jadi yang tadi kita bahas adalah soal business continuity di mana data itu bisa direplikasi, data itu bisa di-restore, data itu bisa dites secara periodik untuk memastikan bahwa pada saat disaster data itu tersedia ya kan. Tapi yang perlu diingat dari keseluruhan business continuity Bapak Ibu sekalian harus juga
memperhatikan rencana secara keseluruhan atau holistik, yaitu pada saat disaster orang-orangnya akan bagaimana bekerjanya, akan mengakses apa, prioritasnya apa saja pada saat disaster, karena biasanya pada saat disaster tidak semua mungkin bisa diakses, hanya hal-hal yang penting dan mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Sama seperti pada saat pandemik ini, begitu baru mulai, kita semua mungkin kaget dan kita harus menentukan prioritas, ya kan? Nah, dari sisi DR sendiri sebenarnya kita bisa secara umum mengatakan ada 3 kategori, ya kan? Secara workload-nya sendiri ada 3 kategori. Saya mulai dari yang paling rendah yaitu non-critical, ya contohnya misalnya ngomong kita punya file system atau ngomong folders, ya kan? Di mana mungkin kita di perusahaan punya share file system, semua file-file penting mengenai pekerjaan akan dikumpulkan di sana. Biasanya ini umumnya masuk ke dalam kategori yang non-critical. Bagaimana cara kita menjaga data ini? Biasanya menggunakan backup, ya kan? Dan backup itu dilakukan biasanya mungkin sehari sekali atau mungkin sekian jam sekali. Dan pada saat data ini tidak bisa diakses atau pada saat DR mungkin downtime-nya boleh lebih lama gitu, karena belum terlalu kritikal, mungkin data-data itu sebenarnya ada di email atau di personal laptopnya masing-masing. Oke. Nah, kemudian ada yang kita ngomong dengan business critical application. Contohnya itu email atau application-application yang lain. Nah, biasanya untuk menjaga workload seperti ini, kita akan menentukan RPO dan RTO yang lebih rendah. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bu Rita tadi, RPO itu apa? RPO itu adalah lamanya data yang bisa hilang, di mana pada saat data itu hilang berarti si user harus meng-entry ulang data itu, ya kan? Jadi itu berapa lama yang bisa dijaga. Semakin critical aplikasinya berarti RPO-nya akan makin rendah. Nah, biasanya umumnya kita lihat RPO itu di sekitar 15 menit masih cukup oke. Maka dari itu secara default VMware Cloud Availability defaultnya adalah di 15 menit. Nah, tapi kita bisa ubah sesuai kebutuhan, apakah itu lebih panjang, misalnya 1 jam, 2 jam, atau seperti yang dilihat oleh Bu Rita, dibikin lebih kecil, sampai ke 5 menit gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mission critical application. Mission critical application ini misalnya billing system atau finance system yang ERP biasanya yang butuh RPO yang lebih kecil lagi. Nah, biasanya ini kita menggunakan metode synchronous replication gitu. Jadi kita bisa lihat dari sana setiap workload itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan menggunakan solusi yang berbeda. Jadi kalau secara sederhana kita bisa lihat solusi yang kita present hari ini lebih ke yang business critical application, karena DR itu bukan backup, ya kan? Kalau backup itu biasanya dilakukan per hari dan kopinya bisa dilakukan selama mungkin 1 tahun atau mungkin lebih kalau backup. Tapi kalau DR sebenarnya lebih ke kebutuhan untuk recovery yang tujuannya adalah untuk mencapai titik terakhir di mana data itu baik gitu, yang masih bisa dipakai. Tergantung dari kenapa kita harus recover gitu kan, apakah itu karena downtime, apakah itu karena kena virus atau lain-lain. Jadi biasanya bisnis kritikal itu menggunakan asynchronous applications, sedangkan kalau yang mission critical menggunakan synchronous application. Baik, saya ke slide berikutnya. Pertanyaan yang paling penting sekarang sebenarnya lebih ke apakah perusahaan Bapak Ibu sudah menerapkan DR policy? Itu yang paling penting. Jadi di slide sini judulnya adalah Are You Protected gitu. Kenapa? Karena berdasarkan riset yang kita kumpulkan, kalau bisa dilihat di sebelah kanan sini, karena attack dari ransomware sekarang kita makin banyak sebenarnya downtime itu mungkin bukan cuman karena hardware failure atau power failure, tapi dari ransomware. Dan ransomware itu lebih berbahaya lagi karena kenapa? Kadang mereka akan masuk, terus tanpa disadari tiba-tiba mereka mengunci semua data dan itu tidak bisa diakses. Jadi ransomware attack itu menyebabkan downtime yang cukup panjang karena kalau kita tidak punya data yang baik untuk di recover, maka
akan jadi problem atau tidak punya backup, datanya tidak bisa di recover, downtime-nya biasanya jauh lebih panjang dan cost dari downtime itu juga sangat besar. Nah, dari sisi global kita dari survei yang VMware dapatkan 53% dari IT decision maker itu bilang bahwa mereka melihat bahwa ada kemungkinan untuk outage. Apakah itu karena misalnya teknologi failure atau itu cyber attack atau itu network failure ya kan atau itu power failure. Karena network failure sendiri juga memungkinkan itu menjadi disruption yang sangat mengganggu gitu kan. Jadi pertanyaannya sekarang apakah Bapak Ibu sudah punya policy DR di production-nya? Kemudian apa yang membuat solusi dari VMware ini berbeda? Yang pertama untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan VMware, menggunakan vSphere dan vCenter misalnya, ini adalah native disaster recovery applications. Jadi artinya apa? Kita meng-leverage on teknologi vSphere application yang sudah ada di dalam vSphere Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tadi dipresentasikan di sisi on-premise, kita hanya cukup install satu VM appliance. VM appliance itu yang akan menjadi tunnel, dia akan berfungsi meng-create tunnel untuk ke cloud dan dia juga yang akan meleverage vSphere application yang ada di dalam on-premise-nya untuk melakukan replikasi. Jadi itu native, tidak ada tools tambahan yang perlu diimplementasikan lagi, menjadi sangat mudah. Kemudian kita bicara symmetric execution antara source dan target, artinya look and feel-nya antara cloud dan yang on-prem kita bikin itu sama dan cara eksekusinya juga sama tergantung kondisi ya kan, jadi sangat memudahkan. Yang ketiga kita bicara deployment-nya cepat, operation-nya juga mudah gitu. Itu yang paling penting karena pada saat kita mengimplementasi sebuah solusi yang paling ditentukan adalah berapa lama kita bisa deploy solusi ini sampai bisa berjalan. Jawabannya sangat mudah, cuma satu VM yang diinstal, connect ke vCenter, kemudian punya account di cloud, di CBN Cloud untuk DR-nya, tinggal di login, bikin connection-nya selesai, sudah bisa mulai lakukan replikasi data. Nah, dari sisi yang terakhir, poin terakhir, apa itu platform integrated? Karena tadi yang ditunjukkan oleh teman-teman Bu Rita dari CBN Cloud, menggunakan platform VMware Cloud Director. Jadi vCloud Director ini adalah portal yang kita provide dari VMware, teknologi yang kita provide dari VMware untuk partner-partner kita, service provider, cloud provider seperti CBN, untuk bisa memprovide layanan cloud. Jadi kalau tadi dilihat menu yang hari ini ditampilkan hanya bicara soal DR, tapi sebenarnya di platform Cloud Director yang sama, Bapak Ibu sekalian juga bisa meng-create VM atau public cloud untuk infrastructure as a service. Itu menggunakan platform yang sama, menggunakan user interface yang sama. Jadi platformnya itu integrated, vCloud Director merupakan sebuah platform integrated yang menggabungkan semua functionality VMware. Jadi di dalamnya sebenarnya vCloud Director itu berbicara dengan vSphere, vCenter, vSAN, NSX dan semuanya. Dan itu diekstrak menjadi fungsi-fungsi yang mudah digunakan oleh user. Nah, yang terakhir adalah bisa self service. Jadi seperti dilihat tadi Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah menggunakan menu-menu itu sebagai user. Jadi tidak perlu ada training yang khusus, cukup mengikuti mungkin di-guide sekilas oleh tim dari CBN, kemudian di-guide satu kali, setelah itu bisa dilakukan sendiri untuk berulang-ulang kali. Tidak ada yang susah di sana, bukan rocket science untuk mengerti menu-menu yang ada. Oke, dari saya akan bahas sedikit lagi, saya ulang sedikit lagi core functionality dari Cloud Director Availability kita atau vCloud Availability. Tadi Bu Rita sempat bicara ada protection, ada migration. Perbedaannya apa? Kalau kita bicara protection di Cloud Availability, itu adalah bicara soal replications. Jadi kita akan meng-create replications workload dari on-premise ke cloud atau dari cloud A ke cloud B. Jadi contohnya dari cloud CBN di Jakarta ke cloud CBN di Surabaya atau sebaliknya. Itu kita bicara replikasi. Ya. Kemudian software yang sama, tools yang sama juga dapat digunakan untuk migrasi. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian hari ini mencoba untuk replikasi, tapi kemudian Bapak Ibu tertarik untuk mencoba cloud-nya CBN. Bagaimana caranya memigrate workload dari
cloud-nya dari on-premise-nya Bapak Ibu, dari VMware vCenter-nya Bapak Ibu ke cloud-nya CBN, menggunakan tool yang sama juga. Bisa kita pilih menu yang migration. Jadi dengan migration, VM itu akan direplicate ke cloud, kemudian di cut over pada saat yang ditentukan. Jadi kalau dilihat di sini, dia akan sync, kemudian pada saat yang ditentukan, dia akan melakukan synchronous terakhir, kemudian dia akan cut over. Jadi bisa digunakan untuk migrasi juga. Jadi ini yang menarik, satu tools yang sama bisa di leverage untuk fungsi yang berbeda. Oke. Yang terakhir adalah misalnya Bapak Ibu ke depan, saya punya aplikasi, tapi karena kebutuhan unik tertentu, saya tidak mau ini semua di DR ke tempat yang sama. Bisa nggak? Bisa juga. Jadi ada contohnya CBN punya cloud di Jakarta dan punya cloud di Surabaya. Tapi Bapak Ibu cuma on-premise di satu tempat. Nah, pilihannya Bapak Ibu bisa deploy certain VM direplicate ke Jakarta, VM-VM yang lain direplicate ke Surabaya. Tapi aturannya adalah satu VM hanya bisa direplicate ke satu tempat tertentu, tidak bisa kedua tempat. Jadi ini tergantung skenario yang dibutuhkan, tergantung bisnis need, ya kan? Dari sana sebenarnya ini bisa di-achieve. Dan yang penting adalah semua replikasi ini, traffic ini kita encrypt, jadi secure, ya kan? Itu yang paling penting. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Vero. Oke, Pak Steven, thank you presentasinya. Luar biasa, kita dapat semakin banyak insight nih terkait vCloud Directory dari Pak Steven selaku dari VMware. Thank you, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, saya kembali mau mengingatkan untuk mengisi absensi yang sudah di-share di link, dan mohon untuk meng-mute audio dari Bapak dan Ibu supaya acara webinar ini dapat berlangsung dengan nyaman. Dan ini saya akan share untuk link absen peserta di layar. Oke, di sini Bapak Ibu bisa scan QR code yang sudah tertera di layar dan juga melalui link yang sudah ada di kolom chat. Oke, silakan untuk mengisi absen. Kembali saya ingatkan, dan absen ini nantinya akan berguna untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti door prize. Jadi di akhir acara kita akan ada door prize yang akan kita ambil nama-namanya dari absen peserta. Oke, kemudian untuk feedback form, dimohon juga Bapak dan Ibu bisa mengisi feedback form. Saya sudah share linknya di kolom chat. Dan di sini juga saya share juga di layar untuk QR code feedback form dan juga linknya. Bapak Ibu bisa tolong isi. Tadi kita sudah mendengarkan 2 presentasi dari Ibu Joy selaku perwakilan dari CBN Cloud dan juga Pak Steven dari VMware. Bisa minta tolong Bapak dan Ibu mengisi feedback form terkait presentasi maupun juga acara yang saat ini sedang berlangsung. Oke, Bapak Ibu, mungkin nggak usah lama-lama lagi, mungkin sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sepertinya kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, mungkin di sini kita akan ada pertanyaan yang bisa ditujukan ke Ibu Joy ataupun ke Pak Steven ya. Jadi mungkin di sini bisa di-share dari tim kita sudah mempersiapkan, karena pertanyaannya cukup lumayan banyak juga nih yang nanya. Tapi dari tim kita juga sudah berusaha untuk menjawab langsung di Slido. Minta tolong untuk Mas Riki bisa share pertanyaan yang akan dijawab langsung. Oke, sudah ada. Thank you. Pertanyaan dari Bapak Alfit, dari Hino Finance. Dan pertanyaan untuk Ibu Rita atau Ibu Joy ya. Ibu Joy, apakah kita masih bisa melakukan failover apabila VM vCloud Director-nya bermasalah? Nah, pertanyaan yang menarik nih. Gimana Bu Joy? Mungkin bisa dibantu jawabannya untuk pertanyaan yang disampaikan Pak Alfit. Silakan Bu. Ya, thank you. Oke, Pak Alfit. Jadi vCloud Directory ini kan ibarat seperti wadah ya Pak ya. Jadi memang vCloud Directory ini digunakan untuk menyimpan VM-VM hasil replikasi. Jadi kalau misalnya vCloud Director-nya bermasalah, kita memang tidak bisa melakukan failover, Pak Alfit.
Itu aja Mbak Vero. Oke, jadi jawabannya itu aja ya, Bu? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Oke, jawabannya kemungkinan udah cukup jelas ya, karena cukup singkat ya. Ya, pokoknya tidak bisa ya. Intinya nggak bisa. Oke. Oke, kalau gitu semoga jawabannya bisa terjawab ya, Pak Alfred ya. Oke. Untuk next pertanyaan, bisa di-share, Mas Riki, untuk next pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya dari Bapak atau Ibu ya, nih Dery. Bapak ya, mungkin Bapak Dery dari Superindo. Ini pertanyaan masih ke Ibu Joy. Wah, Ibu Joy lumayan banyak nih yang nanya ke Ibu Joy ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan aplikasi yang codingnya masih mengikat ke IP tertentu dan ketika failover ke Surabaya, apakah networknya akan sama? Bisa dibantu Bu Joy untuk pertanyaan dari Bapak Dery? Pak Dery, ini kan kalau kita sistemnya kita pindahkan ke DRZ yang di Surabaya, udah pasti IP-nya akan berubah. Jadi kalau aplikasi codingannya Pak Dery masih mengikat ke IP tertentu, ini memang IP-nya harus dirubah. Dan untuk domainnya ini memang harus kita repointing ulang Pak Dery. Jadi seperti itu emang keadaannya, karena memang IP-nya beda antara on-premise dengan yang ada di DRZ Surabaya. Mungkin Oke. saya tambahkan sedikit. Boleh. Boleh Pak, Jadi silakan. asumsi yang Bu Rita jawab tadi adalah IP-nya kalau IP public ya. Kalau IP-nya IP public. Kalau Yes, misalnya betul, IP ini betul. adalah IP private, ya tentu bisa di-create ulang di local network di sisi failover-nya. Ya, mungkin itu yang harus diperjelas dari sisi penanyanya Pak Dery, apakah IP-nya IP public atau IP private? Iya. Untuk kedua pertanyaan atau IP private atau public sudah dijawab ya dari Bu Rita dan juga Pak Steven. Thank you Pak tambahannya. Oke, semoga ini jawabannya bisa cocok ya Pak Dery ya, bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, sepertinya bisa di next lagi, Mas Riki, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan, kali ini yang bertanya adalah Ibu ya, Ibu Putri dari Berka. Pertanyaannya ditujukan ke Ibu Rita lagi. Oke, Ibu Joy, silakan dijawab. Ini pertanyaannya adalah apakah untuk proses DR bisa dilakukan sendiri dari sisi customer atau hanya bisa dilakukan oleh pihak CBN Cloud? Nah, silakan Bu Joy, mungkin bisa dijawab nih. Ibu Putri, yang tadi saya demokan bahwa untuk proses DR ini kan kita bisa lakukan juga dari sisi on-premise-nya Ibu ataupun dari Cloud Director yang ada di sisi CBN Cloud. Jadi memang sebenarnya untuk proses DR ini bisa self-service, Bu Putri. Nah, itulah yang salah satu keunggulannya. Jadi untuk vCloud Director sendiri yang ada di DR Set ini nanti kita akan berikan dashboard-nya ke pihak Ibu. Nah, seperti itu, Mbak Vero. Jadi akan dikasih ya untuk dashboard-nya Yes, ya. betul. Bisa self-service, Mbak Vero. Tapi Okay. tentu saja kita juga bisa bantu dari si pihak CBN Cloud kalau memang ada kendala. Ya, yang pasti kalau misalnya memang ada kendala terkait teknis, kita juga ada tim teknis yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memanage DR-nya, kayak gitu. Oke, mungkin tadi bisa diinfokan lagi, tadi kan juga Bu Joy sudah share ya untuk dashboard yang tadi didemokan, dan itu sepertinya memang cukup user friendly ya. Kalau Bapak Ibu dari tadi sudah mengikuti demo di awal tadi, jadi bisa dibilang untuk DR ini cukup user friendly gitu. Oke, saya juga mengingetin untuk pertanyaan yang sudah masuk, nantinya kita akan memilih pertanyaan terbaik. Jadi untuk pertanyaan terbaik yang pasti nanti akan ada hadiahnya. Dan untuk pertanyaan terbaik minta bantuan dari perwakilan dari CBN Cloud Pak Fabrian dan juga perwakilan dari VMware Pak Erik untuk memilih pertanyaan terbaik. Karena ini kita masih akan lanjut terus walaupun ini sudah lewat dari jam 4, masih ada pertanyaan masih bisa kita jawab. Kita masih ada waktu. Kita bisa next lagi Mas Riki untuk pertanyaan selanjutnya. Oke.
kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Hendra dari Aca untuk ditujukan ke Pak Steven. Oke, Pak Steven ada pertanyaan, apakah untuk failover-nya bisa secara otomatis? Contohnya jika terjadi DR, maka secara otomatis VM DR-nya hidup. Nah, boleh dibantu Pak Steven Ya, untuk pertanyaan ini? yang harus dilakukan adalah dari sisi user atau hal ini Pak Hendra harus menentukan bahwa itu adalah DR. Pada saat itu adalah DR, di sisi cloud-nya kita bisa bikin semacam policy atau workbook untuk melakukan step VM-VM mana saja yang akan hidup, urutannya bagaimana, itu bisa dilakukan. Tapi DR-nya sendiri harus ditentukan oleh usernya. Apakah ini benar DR atau enggak gitu. Karena di sisi cloud-nya tidak tahu kapan itu terjadi DR. Dan ini penting karena kenapa? Untuk menjaga kondisi split brain scenario. Jadi split brain scenario adalah di mana misalnya koneksi antara on-premise dan cloud networknya flapping misalnya. Kalau networknya flapping, kemudian di sisi cloud nganggap on-premise-nya mati terus dia tiba-tiba failover, ntar jadi berantakan, ya kan? Jadi tetap butuh human intervention untuk menentukan apakah ini DR atau bukan, gitu. Tapi kalau sudah bilang iya failover, di sisi failover-nya bisa dilakukan proses workbook untuk mengautomate proses itu. Oke, jawabannya sudah cukup jelas ya Pak Hendra dari Aca. Kalau misalnya memang kiranya ada pertanyaan kurang jelas, mungkin Pak Hendra boleh open mic, nggak masalah Pak. Atau sudah cukup jelas? Oke, saya rasa sepertinya sudah cukup jelas ya jawabannya. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Kita boleh lanjut lagi mungkin Mas Riki, masih ada pertanyaan lagi yang akan dijawab? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak ADM Rifai. Oke, dari ICS. Oke, ditujukannya ke Pak Steven. Pak Steven bisa diinfokan SLA dari proses DR dengan vCloud ini dan bagaimana jika tidak memenuhi SLA yang dijanjikan. Nah, bagaimana nih Pak Steven jawabannya untuk SLA? Kalau untuk SLA sebenarnya harus dari pihak CBN Cloud, tapi nanti saya bisa bantu jawab sedikit sebelum dibantu oleh Bu Rita untuk SLA. Yang penting kita harus lihat begini, SLA itu bukan cuma dilihat dari uptime, tapi dilihat dari proses DR-nya sendiri, apakah itu memungkinkan untuk men-achieve SLA itu. Karena SLA mungkin kita bicara RPO. RPO misalnya kita ngomong 5 menit atau 15 menit atau 1 jam gitu ya. Nah, RPO itu bisa jadi bagian dari SLA misalnya. Kalau kita ngomong RPO-nya 15 menit, kita harus lihat workload yang ada atau VM yang akan direplikasi dengan RPO 15 menit ini apakah memungkinkan. Faktor yang menentukan apa? Yang pertama adalah bandwidth atau connectivity internetnya. Yang kedua adalah delta atau perubahan yang terjadi selama 15 menit itu. Karena setiap 15 menit kita akan lakukan sync datanya atau datanya dari on-prem ke cloud misalnya. Nah, kalau logikanya misalnya gini, kalau Bapak punya data atau delta selama 15 menit itu 1 terabyte, tapi Bapak kasih SLA 15 menit, kemudian bandwidth Bapak cuma 10 mega ke cloud, otomatis nggak bakal achieve, Pak. Karena dihitung matematika dari 1 terabyte dan 10 mega aja nggak akan selesai gitu kan, dalam waktu 15 menit. Jadi nggak mungkin. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Nah, mungkin kalau dari Bu Rita bisa ditambahin SLA-nya CBN Cloud seperti apa? Oke, Bu Rita mungkin bisa, tadi sudah dijelaskan cukup jelas dari Pak Steven terkait SLA. Mungkin bisa dibantu Bu Rita untuk dari sisi CBN Cloud, untuk SLA dari sisi CBN Cloud? Dari sisi di CBN Cloud kami memiliki SLA 99,5%. Tapi kembali lagi ke RPO yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Steven ya, Mbak Vero. Jadi sama ya untuk yang tadi dari sisi Pak Steven, tapi kalau dari CBN Cloud SLA-nya 99,5% Yes, ya. betul. Oke, semoga bisa menjawab Pak ADM Rifai untuk pertanyaannya.
Oke, kita bisa lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ini pertanyaan terakhir, Mas Riki, atau masih ada berapa pertanyaan lagi kira-kira? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita yang sudah cukup terbatas. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita berusaha untuk bisa menjawabnya melalui Slido dan juga jawaban langsung dari speakernya. Oke, kita mau ada pertanyaan dari Ibu Patricia dari Kalbe Pharma untuk Pak Steven. Wah, ini cukup menarik pertanyaannya. Pertanyaan, tools privacy andalannya VMware dan CBN Cloud apa ya, Mr. Steven? Karena saya setuju sistem dari suatu perusahaan diperlukan privacy yang kuat. Thank you. Wah, oke, boleh nih Pak Steven bisa dijawab. Kalau Bu Patricia bisa unmute, mungkin bisa jelaskan lebih lanjut karena privacy yang dimaksud di sisi mana gitu cukup banyak kan. Dari sisi kita, dari VMware, kita punya banyak solusi. Misalnya kalau kita bicara privacy dalam artian networking security, kita punya NSX solution dan itu memang sudah terintegrasi ke dalam cloud-nya CBN. Jadi kalau menggunakan cloud-nya CBN sebenarnya feature NSX-nya sudah di dalam, tinggal di leverage function-nya gitu kan. Tapi kalau ngomong privacy, kita harus lihat dari aspek mana nih? Karena kita punya banyak software, punya banyak solusi. Ya. Oke, Bu Patricia, boleh open mic, Bu, kalau tidak keberatan supaya pertanyaannya bisa lebih clear, jadi jawabannya juga bisa lebih jelas. Ibu Patricia dari Kalbe Pharma. Silakan, Bu, kalau boleh open mic atau jawabannya sudah cukup jelas dari yang tadi disampaikan. Oke, mungkin Gak apa-apa, nanti sudah cukup kalau jelas ya. Mungkin kalau ya, misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, mungkin Ibu Patricia bisa email ke offline ya, ke tim, nanti kita bisa bahas. Ya. Halo. Jadi ya. Sore. Ya, sore ini dengan siapa? Dengan Hendy. Oh, dari ini Pak Hendy. SCMW. Oh, oke. Kebetulan saya mungkin pertanyaan berikutnya tapi mungkin mirip-mirip dengan Bu Patricia, jadi saya join aja nih pertanyaannya. Oh, oke, boleh. Silakan Pak Hendy. Dari sisi security-nya Bu, untuk cloud ini apa yang dipakai Bu? Apa VPN secure atau apa? Oh, bertanya terkait standar security yang ada di DR ini ya, CBN Cloud. Ya, itu aja. Oke. Mungkin ini pertanyaannya ya. Mungkin lebih ke Bu Vero untuk menjawab CBN. Iya, betul. Lebih ke CBN Cloud ya, benar. Oke, bisa dibantu Ibu Rita untuk sisi security yang digunakan atau mungkin dari tim technical, ada Mas Riki ataupun Mas Yongki bisa bantu jawab juga terkait pertanyaan tadi, sisi security dari DR yang dipakai oleh CBN Cloud. Oke. Mungkin Bu Rita lupa unmute. Boleh open mic Bu Rita. Oke, silakan Bu. Oke, sebentar. Oke, yang tadi pertanyaan mengenai ini ya. Jadi saya akan jelaskan kembali bahwa untuk security ini kan kita menggunakan protokol HTTPS atau port 443 untuk pairing dari on-premise ke DR set yang ada di Surabaya, Mbak Vero. Jadi memang dengan adanya protokol HTTPS ini kan memang data sudah terenkripsi dan dekripsi ya. Itu aja sih. Oke, jadi sudah ada port protokol ya tadi ya yang disebutkan oleh Bu Rita. Jadi sudah pasti aman ya Bu Rita ya security-nya. Yes, Mbak Vero. Oke, kira-kira sudah cukup jelas Pak Hendy? Ya, jadi memang tidak dibikin channel khusus ya, jadi langsung ke HTTPS saja ya, tidak misalnya bikin VPN, channel VPN atau itu enggak ya? Oh, apakah ada channel VPN-nya ya Pak ya? Mungkin bisa langsung aja Bu Rita dijawab. Oh, kalau untuk VPN sebenarnya tidak perlu Pak Hendy, tidak perlu menggunakan VPN kembali. Karena memang komunikasinya kan memang menggunakan IP public Pak Hendy. Oke. Jadi nggak perlu setting port tertentu ya untuk yang lebih private lagi itu enggak ya langsung? Oh, tidak Pak. Menggunakan port 443 saja Pak Hendy. Oh, oke Bu. Untuk provision
yang tadi saya sampaikan. Karena kebetulan kan saya sudah menggunakan layanan CBN, tapi untuk backup sistem ya, apa namanya? Akronis ya Pak? Ya, Backup akronis. Oke. Oh, Kan juga sebenarnya saya masih, walaupun sudah berlangganan, tapi masih ada sedikit apa istilahnya kekhawatiran mengenai security-nya, karena kan trafiknya juga itu ke Singapura dulu kalau nggak salah Bu ya. Kalau nggak salah itu keluar dari topik sih Bu, tapi hanya itu aja. Oh, nggak apa-apa Pak Hendy. Mungkin kalau misalnya memang ada terkait kebutuhan lebih lanjut, nanti bisa dibantu dari tim sales kita ya Pak, untuk mungkin menggali lagi kebutuhan dari Pak Hendy terkait security yang saat ini digunakan. Nanti bisa dibantu dari tim sales kita ya Pak. Oke, itu saja mungkin untuk sesi Q&A. Sepertinya sudah cukup kita sudah cukup lewat waktunya. Sorry nih Bapak Ibu kalau kita sudah lebih dari jam 4, karena sepertinya sesi Q&A sangat menarik dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk kita share. Dan mau diingetin lagi, untuk pertanyaan yang sudah masuk, kita akan memberikan hadiah untuk 2 orang yang berhasil mendapatkan pertanyaan terbaik, best question nantinya ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Namun sebelumnya kembali diingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat mengisi feedback form yang sudah di-share di kolom chat. Dimohon Bapak Ibu dapat mengisi feedback form yang sudah kita share dan juga untuk absensi. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu untuk quiz. Nah, ini mungkin sesi yang cukup ditunggu-tunggu dari Bapak Ibu semua, karena quiz ini pastinya kita akan memberikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tidak banyak. Dan untuk pemenang quiz, kita akan memberikan hadiah senilai masing-masing 100.000 voucher MAP untuk 2 orang pemenang nantinya gitu, oke? Nah, untuk quiz, dimohon Bapak Ibu bisa masuk ke link berikut yang akan saya share di kolom chat. Oke, sebentar. Atau Bapak Ibu bisa. Jadi kalau untuk quiz ini sebenarnya saya sarankan kalau memang Bapak Ibu menggunakan webinar ini dengan laptop, Bapak Ibu bisa mengikuti quiz dengan handphone atau gadget. Jadi itu lebih memudahkan. Tapi kalau memang cuma ada satu device, tidak masalah. Bapak Ibu bisa open browser, masuk ke menti.com. Saya akan share kodenya. Oke, minta tolong Bapak Ibu bisa masih tetap stay dengan kita, karena masih ada beberapa acara selanjutnya yang sayang untuk dilewatkan. Oke, saya akan share kodenya sebentar. Oke. Sudah terlihat layarnya, sebentar ya. Oke. Sudah terlihat layarnya? Kodenya 7005 9, 7005059. Iya, ini kodenya. Nanti ketika masuk quiz, dimohon Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkapnya ya. Jadi kita bisa tahu yang akan disesuaikan dengan absen, pemenangnya, nama lengkapnya kita bisa cross-check lagi dengan absen yang masuk. Untuk proses pemberian hadiahnya. Oke. Sudah masuk. Nah, ini ada pertanyaan dulu sebelum masuk, pemanasan dulu. Bapak Ibu bisa diisi untuk pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti quiz pada sore hari ini? Untuk Pak Haris, jawabannya ini dulu ya Pak. Namanya nanti setelah ini. Oke, sudah ada Oke, masih terus counting yang join. Silahkan, boleh join untuk ikut quiz. Oke. Wah, masih terus. Sudah banyak yang siap ya sepertinya ya. Oke.
Sepertinya sudah berhenti di 25 orang yang mau ikut kuis. Oke, kita next aja kalau gitu. Iya, silahkan masukin namanya, nama lengkap ya, Bapak dan Ibu. Oh, ternyata lebih dari 25 nih. Ada 26 orang. Masih ada lagi? Oh, masih berlanjut. Iya. Kita tunggu sampai semuanya join. Oke. Oke, sepertinya sudah berhenti di 28 orang. Oh, masih lanjut. Ada lagi. Nah, untuk kuis ini diperlukan memang internet yang cukup baik ya Bapak dan Ibu, karena memang di sini kuisnya adalah kecepatan gitu, tergantung dari kecepatan dan yang pasti jawabannya juga harus benar. Oke, sepertinya sudah berhenti di 29 orang yang ikut kuis. Oke, kita lanjut saja. Sudah siap Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya, jadi ini jawabannya harus cepat. Ya. Ini pertanyaannya, why VMware DRS is different? Ya, ada 4 pilihan. Silahkan dipilih yang mana yang benar. Oke. 9 orang sudah semua. Wah, cepat juga ya. Ternyata. Time's up. Oke. Ya, yang benar adalah semuanya. Ada 20 orang nih yang benar. Oke, kita lihat di leaderboard-nya, siapakah yang memimpin. Oke, wah cukup bersaing sepertinya. Iya, Pak Said Putra Ramadhani ada 2 nama nih ya Pak. Semoga aja mungkin beda ya. Oke, kita next ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, siap-siap. Ya, what is the default RPO of VCDA? Tadi sudah ada tuh di slide-nya Pak Steven ya yang di-share. Iya, 7 detik lagi. Iya. Wah, waktunya habis. Iya, oke. Yang benar ada 15 menit. Ada 22 orang yang benar, luar biasa. Berarti cukup menyimak nih tadi di awal presentasi. Kita lihat leaderboard-nya. Oke, siapakah yang memimpin saat ini? Apakah masih Pak Said? Wah, ternyata luar biasa Pak Said. Ternyata Pak Said masih memimpin dan ini disusul oleh Pak Trias dan Pak Hendy. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Siap-siap. Nah, apa nih tema CBN Cloud Webinar kita pada hari ini? Gampang nih Pak, Bu. Untuk jawabannya pasti Bapak dan Ibu sudah tahu harusnya. Oke, iya, waktunya habis. Wah, oke, siapa yang oke? Ternyata masih ada yang salah. Ya, jadi kita temanya ada 2, business continuity dan disaster recovery yang benar. Thank you. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Siapakah yang memimpin? Oke, yang memimpin adalah... Wah, masih Pak Said nih, luar biasa Pak Said. Ini disusul ternyata udah terganti dengan Pak Timo ya. Oke, untuk posisi kedua. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini yang mana nih yang digunakan dalam DR proses? Silahkan dipilih. Oke, 3 detik lagi. Iya, waktunya habis, Bapak dan Ibu. Wah, ternyata beragam nih pilihannya. Cukup bingung ya. Yang benar adalah New Protection ya, Bapak dan Ibu. Ada 12 orang nih yang benar. Kita lihat siapakah yang memimpin untuk di pertanyaan keempat tadi. Wah, sepertinya Pak Said akan disusul nih. Wah, benar.
Wah, Pak Said langsung turun grade-nya nih. Jadi sekarang memimpin adalah Pak Teguh dan Pak Timo. Oke, siap untuk pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Siapakah yang akan menjadi pemenang? 2 orang yang akan kita pilih di posisi 1 dan 2. Siap-siap untuk pertanyaannya. Ini harusnya mudah sih. Ini sangat mudah bahkan. Iya, yang mana merupakan tipe-tipe disaster. Nah, ini sangat mudah, harusnya ini cepet-cepetan nih Pak, Bu. Oke, masih ada waktu 5 detik lagi. Iya, maksudnya ini adalah yang bukan ya Bapak dan Ibu, harusnya food. Sorry. Mohon maaf untuk pertanyaan terakhir, ini harusnya yang food. Which one is not disaster types? Oke, mungkin pertanyaan terakhir nggak ada yang benar juga sepertinya. Oke, ya yang menang adalah Pak Teguh Eka Prasetya dan juga Bapak Timo. Oke, congrats untuk kedua pemenang. Nanti akan kita berikan hadiahnya di akhir acara. Kita akan kasih tahu informasinya. Nah, untuk yang sudah memenangkan kuis, 2 orang ini nantinya tidak bisa mengikuti door prize ya. Mohon maaf Pak, supaya kita bisa semua dapat hadiah. Jadi yang sudah menjadi pemenang untuk kuis tidak bisa mendapatkan hadiah di door prize ya Pak, sudah tidak bisa ikut di door prize. Jadi untuk kuis hadiahnya adalah 100.000 voucher MAP masing-masing untuk 2 orang pemenang. Oke Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mengumumkan pertanyaan terbaik. Nanti bisa langsung aja dari Pak Fabrian dan Pak Erik untuk mengumumkan siapa pertanyaan terbaik. Mungkin kita akan pilih untuk pertanyaan terbaik yang dari CBN Cloud ya. Kita akan pilih satu pertanyaan dari untuk CBN Cloud dari Pak Fabrian. Mungkin Pak Fabrian sudah join, Pak? Iya. Sudah join ya? Oke, Pak Fabrian untuk pertanyaan terbaik. 1 orang Pak, boleh dipilih Pak di luar yang tadi sudah menang ya Pak, supaya semua dapat hadiah. Mungkin saya pick up dari Pak Hendy ya, yang tadi nanya soal sisi security. Mungkin nanti kita akan discuss. Oke. Dari PT Wuling Motor Indonesia. Pak Hendy dari PT Wuling ya. Oke, congrats Pak Hendy. Bapak mendapatkan hadiah 100.000 voucher MAP. Oke, thank you Pak Hendy Wuling. Nanti kita akan hubungi ya Pak untuk pemberian hadiahnya. Kemudian untuk dari VMware bisa dari Pak Erik nih. Pak Erik bisa pilih siapa untuk pertanyaan terbaik? Ya Bu Vero, kalau dari saya vote pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Oke, ya. Yang mana tuh ya Pak? Sebentar, saya bantu tim. Tim boleh tolong bantu Pak Hendra dari ACA ya. Oke, Pak Hendra dari ACA itu pertanyaan yang keempat terkait untuk failover ya Pak, yang failover otomatis. Oke, pertanyaan keempat dari Pak Hendra dari ACA. Congrats, jadi ada 2 pemenang sudah untuk pertanyaan terbaik, yaitu Pak Hendy dan juga Pak Hendra. Oke, congrats Pak Hendy dan Pak Hendra mendapatkan masing-masing 100.000 voucher MAP. Oke, next. Nah, untuk yang feedback form, kita akan memilih 2 orang pemenang untuk feedback form. Di sini saya akan share yang pemenang untuk feedback form. Ada 2 orang. Masing-masing juga akan mendapatkan voucher MAP 100.000 dan voucher GoPay 100.000. Oke, untuk feedback form semoga Bapak dan Ibu sudah mengisi semua ya. Harusnya sudah mengisi semua. Kita akan share di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih masih stay bersama kita. Kita masih akan ada acara terakhir nih untuk door prize, so jangan leave dulu ya.
karena kita masih akan menunggu sampai door prize, dan hadiah door prize juga sangat menarik nih Bapak dan Ibu. Ada 200.000 voucher GoPay ataupun OVO. Oke, di sini sudah masuk 21 respons untuk feedback form. Oke, di sini kita akan memilih 2 nama yang pertama dan kedua yang menjadi pemenang untuk feedback form, yaitu Ibu Patricia Santoso dan Bapak Budi Hermawan. Oke, congrats Bu Patricia dan Pak Budi mendapatkan hadiah. Untuk Bu Patricia 100.000 voucher MAP dan Pak Budi mendapatkan 100.000 voucher OVO ataupun GoPay. Congrats. Oke, thank you untuk yang sudah mengisi feedback form. Nah, ini adalah acara yang terakhir dari webinar kita pada sore hari ini. Adalah door prize. Jadi tadi yang sudah mengisi absen, siap-siap, dan tadi yang mungkin sudah mendapatkan hadiah, mohon maaf, tidak bisa diikutkan dalam door prize supaya adil semua dapat hadiah. Jadi kita take out namanya. So lanjut aja langsung dari Mas Randy, boleh dibantu untuk share door prize-nya. Apa namanya, untuk kita mau lihat siapa pemenangnya. Kita akan menggunakan random picker, jadi ya ini benar-benar orang yang sangat beruntung. Seperti itu, kita akan tunggu share dari Mas Randy. Oke, Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan kalau untuk event kita kali ini direkam, nantinya kita akan upload di YouTube, dan juga untuk deck-nya kita akan share juga ke Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu bisa lihat kembali. Jadi dipastikan untuk data yang sudah masuk adalah data yang benar, supaya untuk emailnya kita bisa tetap bisa masuk. Nanti takutnya kalau ada kesalahan penulisan, takutnya tidak masuk nanti informasinya. Oke, sudah masuk nama-namanya yang mengisi absen, ada 32 orang. Di luar tadi yang sudah menang-menang. Oke, kita akan mulai aja door prize. Wah, harusnya ini ada musiknya ya, ada drum roll mungkin. Tapi ya mungkin ini cukup deg-degan ya, Bapak dan Ibu. Silakan aja kita, mungkin Bapak dan Ibu bisa berdoa dulu. Kita akan mulai, start. Bisa, 3, 2, 1. Oke, siapakah pemenangnya? Wah, cukup deg-degan nih. Wah, oke, congrats. Ini Bapak Fiska ya, dari Ibu Fiska dari Aca. Congrats Bu Fiska. Oke, ini kita akan milih 2 ya. Jadi masih ada 1 lagi yang akan kita pilih. Jadi boleh makin kencang lagi nih doanya supaya bisa menang. Oke, tapi Bu Fiska masih di room ini ya, Bu Fiska. Mungkin kalau Bu Fiska masih join bisa open mic. Karena untuk door prize syaratnya harus masih join di room. Iya, masih join, Bu. Oke, congrats Bu Fiska. Terima kasih. Nanti akan kita hubungi ya Bu untuk hadiahnya. Oke, kalau gitu Bu Fiska berhak mendapatkan hadiah door prize. Next, kita akan pilih 1 nama lagi. Ya, dalam hitungan 3, 2, 1, start. Oke, siap-siap. Agak deg-degan ya. Oke, pemenangnya adalah Bapak Febrianto @altegeo. Oke, congrats Pak Febrianto, masih ada di room ini. Mungkin bisa open mic Pak Febrianto. Kalau misalnya Pak Febrianto nggak ada di room ini, kita akan pick another name lagi nih. Jadi hadiahnya hangus untuk door prize. Oke, Pak Febrianto, apakah ada? Dalam hitungan ke-5, Pak. Bisa open mic? Oh, ada ya? Oh, hadir ya. Dia di chat. Oke, Pak Febrianto. Thank you, Pak. Berarti hadiahnya Bapak Febrianto bisa berhasil mendapatkan door prize senilai 200.000 untuk door prize
dari GoPay ataupun OVO. Nanti bisa dipilih aja, nanti kita akan hubungi ke Bapak Febrianto dan juga Ibu Fiska. Oke, sepertinya ini merupakan acara terakhir dari CBN Cloud. So, thank you banget buat Bapak dan Ibu yang sudah join di acara webinar kita pada sore hari ini. Rasanya mungkin ini sudah lewat dari waktu yang dijanjikan sampai jam 4, tapi thank you banget masih tetap stay di webinar kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk apa yang kita sudah share. Thank you juga untuk speaker kita dari Bu Joy dan juga Pak Steven untuk share dari terkait DR. Thank you. Dan itu saja kita mau tutup. So, sampai ketemu di acara webinar kita selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan, mungkin nanti kita akan email ke Bapak dan Ibu yang jadi pelanggan untuk ikut webinar kita selanjutnya ya. So, thank you semuanya bisa leave dari grup ini. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu semua. Thank you.